pada kesempatan yang sangat mulia ini, alhamdulillah guru kita Kiai Turmudi Maki MPD yang selalu istiqomah dengan kajian kitab Ayyuhal Walad. Khususnya pada malam hari ini kita hadiahkan yang paling mulia kepada orang tua kami, yaitu Sayyidul Walid almarhum Kiai Haji Abdul Jalal Bakri. Mudah-mudahan beliau diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan gembira oleh Allah dengan kami, keluarga kami bisa melanjutkan yaitu apa yang sudah beliau inginkan. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini menjadi terus wilayah dari kiamat. Seperti biasa kita akan mendengarkan daripada kajian kitab Ayyuhal Walad. Insyaallah waktunya 20 menit Kiai. Cukup. Pada yang mulia Kiai Turmudi Maki, kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Disimak ya. Tak langkong, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam ala sa'iril alam bil ilmi wal hikam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa muallimina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi masabihut tulam, amma ba'd. Yang terhormat para habaib, wabil khusus Habib Syarif Hidayatullah, Habib Muhammad Syahab, Habib Lutfi Maulahilah, Habib Jamal Barabbah, Habib Ali Al-Mahdali beserta para habaib yang lain. Walaupun Al-Fakir tidak menyebut nama beliau satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau minat ulama yang saya hormati, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Jidrami Al-Mukarram Kiai Haji Ali Shibro Mulisi Bakri beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang terhormat hadir Ketua Korwil Kecamatan Pagelaran Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Kiai Haji Abu Hanif beserta jajarannya. Wabil khusus juga Khadimul Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Kordes Perokal Gus Lora Abdul Hamid Adnan beserta para habaib, para kiai, para ustaz yang lain, hadirin hadirat rahimakumullah. Walaupun ini perdana, namun pembacaan kitab kita, saya meneruskan, ini sudah insyaallah fasal yang keempat. Qala al-musannif Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Madza tata'allam, apa yang kamu pelajari? Jadi Imam Ghazali sudah beberapa fasal. Yang pertama menggugah kita untuk semangat belajar. Setelah itu menggugah kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Setelah itu kemarin adalah ilmu tidak bermanfaat kecuali diamalkan. Nah sekarang ada pertanyaan lebih mendetail lagi. Madza tata'allam, apa yang kamu pelajari? Ayyuhal walad, wahai anakku. Fa ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wal tibbi wal dawawin wal asy'ar wal nujum wal arud wal nahwi wal tasrifi ghairi tadyiqil umri bijalali dzil jalal. Wahai anakku, fa ayyu syai'in hasil, apa yang kamu dapatkan? Min tahsili ilmil kalam, kamu mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Itu kalau terlalu mendetail, ya, terlalu mendetail, itu bahkan bahaya dan hanya menyia-nyiakan umur. Wal khilaf, dan ilmu khilaf, ilmu perbedaan antara para ulama, kalau terlalu mendetail itu juga tidak baik, hanya menyia-nyiakan umur.
Misalnya ya tentang bagaimana hukumnya orang punya dua kelamin, atau masa sekarang orang ganti kelamin. Menurut imam ini begini. Sebenarnya itu bukan masalah yang banyak terjadi. Watib dan ilmu pengobatan, ya. Ilmu pengobatan itu jangan terlalu mendetail, ya. Cukup seperlunya saja. Wadawawin wal asy'ar, dan juga ilmu diwan dan ilmu syair, ya. Ilmu syair, tentang syair itu jangan terlalu mendetail, boleh tapi jangan terlalu mendetail. Wan nujum dan ilmu perbintangan, ya. Ilmu perbintangan itu tidak usah terlalu mendetail. Ilmu falak itu tidak usah, karena itu fardu kifayah. Pokoknya ada yang mewakili, cukup yang lain. Wal arud dan ilmu arud. Ilmu arud tentang bagaimana mengkaji sebuah syair, ya. Syair ini bahar apa, ya. Itu ilmu arud. Karena kata guru saya, ya, guru ilmu arud saya, Kiai Tolha, itu kalau tidak bisa ilmu arud, orang itu seperti jalan satu kaki, pincang. Karena apa? Di setiap kitab pasti ada syair, ya, ada nadham. Seperti misalnya Ta'limul Muta'allim. Maka perlu, tapi tidak terlalu mendetail. Wan nahwi wasarfi, atau ilmu nahwu dan sorof. Jangan terlalu mendetail. Masih ada yang lebih penting dari itu. Walaupun itu sangat penting, tapi tidak terlalu mendetail. Ya misalnya tandanya rofa ada 4, ya cukup itu. Tidak usah, oh ini kalau menurut imam ini rofa itu ada yang dibaca kasroh. Terlah ambil sekedarnya saja, karena memang wajib, ya. Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idil kalamu dunahu layufhama. Nahwu dan sorof itu harus dipelajari pertama kali. Kenapa? Kalam itu tidak bisa dipahami bahasa Arab tanpa nahwu dan sorof. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan Al-Quran dan hadis itu dari bahasa Arab, maka wajib mengaji ilmu nahwu sorof. Pokoknya sudah tahu ini bacaan apa, oh ini bacaan apa, dan sudah tahu indikasinya ke hukum, cukup, ya. Misalnya bab wudu, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, wa arjulikum apa wa arjulakum, inilah perlunya nahwu. Idza qumtum ila shalah, kalau kalian ingin sholat dan kalian hadas kecil, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuha, muka kalian. Wa aydiyakum, nah wa aydiya atopnya ke wujuha, sama-sama nasab. Maka indikasinya tangan dan wajah wajib dibasuh. Ilal marafiq, sampai ke 2 siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala, ya. Kepala kita diusap. Nah, ini bedanya membasuh dan mengusap, harus tahu. Kalau membasuh, air itu harus mengalir. Kalau mengusap, pokoknya ada air nyentuh, sudah sah. Nah, wa arjulakum. Nah, ini perlunya ilmu nahwu. Kalau dibaca wa arjulikum, maka kaki wajib diusap saja, gak usah dibasuh. Nah, kalau dibaca wa arjula, maka atopnya ke wujuha. Wujuha wajib dibasuh. Maka kata para ulama, wa arjulakum ini jangan sampai keliru wa arjuli. Kalau keliru wa arjuli, indikasi hukumnya nanti punya pemahaman kaki hanya diusap, tidak wajib dibasuh. Nah, yang benar wa arjulakum, maka wajib dibasuh. Karena apa? Atopnya ke wujuhan. Nah, seperti ini bahasa Arab penting. Ya, itu Imriti. Wa kana matluban asyadda talabi minal warahibdul lisanil arabi kayyabhamu ma'aniyal qur'ani was sunnatid daqiqatil ma'ani. Wa kana matluban asyadda talabi, sangat dianjurkan, ya, asyadda talabi, betul-betul dianjurkan, minal wara, dari manusia, hibdul lisanil arabi, untuk mengetahui gramatika bahasa Arab. Supaya apa? Kayyabhamu ma'aniyal qur'ani, supaya mereka tahu maknanya Quran, ya. Quran itu maknanya bagaimana, kemudian indikasi hukumnya gimana, harus tahu ilmu nahwu
Sorab. Wa sunnatid daqiqatil ma'ani, dan sunnah Rasulullah yang sangat luas maknanya. Tetapi jangan terlalu mendetail ya ilmu-ilmu tadi ini. Maka kata Imam Ghazali, kalau terlalu mendetail tidak secukupnya, ghairu tadyi'il umur, itu hanya menyia-nyiakan umur. Masih ada sesuatu yang lebih penting. Ilmu lebih penting yaitu ilmu tasawuf. Bijalali dil jalal, demi Allah, kata Imam Ghazali, demi Allah yang maha agung, ini hanya menghabiskan umur, menyia-nyiakan umur. Ini ilmu ya, ilmu fardu kifayah. Menurut para ulama tasawuf, itu hanya menyia-nyiakan umur kalau terlalu mendetail. Bagaimana kalau kita sekarang ya, bukan ilmu yang kita pegang HP ya, game saja ya, sesuatu yang kurang bermanfaat. Maka ini lebih jauh lagi sudah ya. Lebih jauh. Ini ilmu, cuman ilmu fardu kifayah. Oleh Imam Ghazali, jangan terlalu mendetail. Umurmu eman, umur kamu itu eman. Ya. Inni ra'aitu fil Injil. Aku baca di dalam kitab Injil. Anna Isa alaihi salam qala. Nabi Isa itu berkata, min saati ayyudu al-maitu alal jenazah ila ayyudu'a syafiril qabri yas'alullaha bi'azamati minhu arba'ina su'alan. Katanya Nabi Isa, ya, min saati ayyudu al-maitu, ketika mayit mulai diletakkan mayit alal jinazah, ya, jinazah itu mentuso, tempatnya mayit itu loh ya. Ya di sini bikasril jim alladzi yuhmalu bihil maitu, yaitu untuk mengusung mayit. Mayit mulai dimasukkan ke dalam mentuso, mau dibawa ke kubur, ila ayyudu asyafirul kubri, sampai diletakkan di pinggir kubur, itu kan sebentar ya. Ketika ada iman dosa sudah dimasukkan ke mandusa, kemudian berangkat ke pemakaman, itu sebentar. Apalagi sekarang pakai mobil ya, kadang-kadang mobil siaga ya, atau pemakamannya dekat, sebentar sekali. Itu kata Nabi Isa, yas'alullah bi'adhamati minhu arba'ina su'alan. Masih di jalan itu oleh Allah sudah ditanyakan 40 pertanyaan ya. 40 pertanyaan. Khawatirnya kita kalau ditanya, kamu belajar ilmu nahwu untuk apa? Apa untuk berdebat, menjatuhkan lawan bicara kamu? Kamu itu belajar ilmu arud untuk apa? Apa untuk kebangga-banggaan, bukan untuk memuji Rasulullah. Kemudian kamu belajar ilmu kedokteran untuk apa? Apa untuk Allah atau ada hal-hal lain dari tujuan Anda? Itu semuanya akan ditanya. Awwalu ma yaqulullah, pertama yang dikatakan oleh Allah ketika mayit itu baru dibawa ya, belum masuk kubur loh ya. Belum dikubur. Ini masih di jalan sudah ditanya. Pertanyaan pertama dari Allah, taharta mandaral khalqi sinin wa ma taharta mandari sa'atan. Kamu itu sibuk mensucikan mandaral khalqi, pandangan makhluk. Sasaran orang melihat kamu itu apa? Badan kamu, muka kamu. Kamu hanya sibuk untuk membenahi fisik kamu. Ya, di sini di sarahnya ini, ay muddata umrika bitazinil jawari. Kamu itu sibuk memperbaiki anggota badan. Ya, kalau perempuan itu apa? Ke salon ya, rambutnya, kemudian matanya ya, glowing. Bahkan ada yang operasi plastik. Itu kan pandangannya makhluk. Itu sasarannya makhluk yang menikmati. Katanya Allah, kamu sibuk itu saja. Kamu wa matoharta mandori saatan. Sedikit pun kamu tidak pernah berusaha untuk memperbaiki mandori, sasaran pandangan saya. Apa sasaran pandangan Allah? Yaitu hati kita ya. Dalam sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat harta dan fisik kalian. Allah itu melihat hati dan kelakuan kalian.
Hatimu itu yang kupandang. Kamu itu hanya memperbaiki luarnya saja. Hatimu kamu lupakan. Ya. Maka kata Imam Ghazali, membersihkan hati itu lebih penting daripada membersihkan fisik. Ya. Fisik ini penting juga. Ya. Kita itu berhias pakaian, fisik penting. Ya. Tetapi lebih penting adalah hati kita itu untuk selalu dirawat, di make up, dibawa ke salon ya. Salonnya hati apa? Ke ulama ya. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka perempuan itu ya, selain kecantikan dohir penting, tapi inner beauty ya. Istilahnya inner beauty. Kecantikan hatinya itu lebih penting daripada kecantikan wajah. Misalnya cantik wajahnya, tapi ke suami itu apa? Berani, bengal katanya Ustadz ini. Ya suaminya itu langsung lemas ya. Begitu. Tapi kalau luarnya cantik, hatinya itu baik, Masya Allah. Suami itu senang. Dek maaf deh ya, hari ini gagal dek bisnis saya. Gak apa-apa mas, besok masih ada hari lagi. Saya melihat sampean datang, gembiranya sudah kayak dapat emas segunung. Allahumma sholli ala Muhammad. Senang suami itu, capek langsung hilang. Apalagi ditawari, mas mau makan apa? Nasi apa makan saya? Wah, tambah senang tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kayak HP ya, hardware penting, tapi software itu lebih penting. Walaupun casingnya bagus, tapi nggak bisa untuk apa-apa ya. HP nggak bisa buat nelpon ya, nggak bisa dibuat ini itu. Walaupun di luarnya bagus, tidak ada manfaatnya. Yang sempurna gimana? Luarnya bagus, softwarenya juga bagus. Wa kullu yaumin anduru fi qalbik. Setiap hari aku lihat hatimu. Aku enggak lihat fisik kamu kata Allah. Aku melihat hati kamu. Ya. Kata para ulama kita ini andaikan oleh Allah hati kita itu ditampakkan ke manusia. Manusia itu jijik ya. Hati kita itu apa? Penuh sombong, penuh ujub, penuh ria, pamer ya. Penuh dendam, penuh membenci sesama. Tuh. Itu andaikan dikeluarkan, kita itu akan malu. Lebih malu daripada wajah kita itu kena bisul ya. Kalau masih muda-muda ini, jerawat satu saja bingung, langsung ke salon. Malu mas saya mas ada jerawat. Padahal hanya jerawat. Di hatinya penuh kekotoran, bisul, kudik ya, semuanya. Itu andaikan oleh Allah dibuka, kita itu jijik melihat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Fayaqulu ya abdi matasna bi ghairi. Wahai hambaku, apa yang telah kamu lakukan itu kepada selain aku? Wa anta mahfufun bi khairi. Kamu itu dikelilingi nikmatku. Hidup kamu dariku. Yang kamu makan dari aku. Yang kamu pakai dari aku. Tetapi kenapa? Kalau untuk saya kamu kok tidak pernah berhias? Tapi kalau untuk orang yang tidak pernah membuat kamu itu begini, begitu, kamu kok, waduh, berdandan. Kalau untuk orang bagaimana fisik kita itu bagus. Sedangkan hati kamu, padahal yang kamu makan itu dari aku, yang kamu pakai dari aku, tidak pernah kamu benahi. Ya. Umpama seorang istri begini, ketika tidur atau diam di rumah dengan suaminya, gak pernah berdandan. Ya. Pakaiannya compang-camping ya. BH-nya tinggal separuh masih dipakai ya. Dari masa itu atau yang dari sawah ndak mandi ada suaminya. Sampai suaminya tanya, "Kamu ngentut tadi?" "Enggak, Mas." Ternyata apa? Dipakainya banyak bekas berambang ya. Itu. Tapi kalau mau bowo ya dipakai semuanya. Lipstiknya dipakai, ya, kemudian ini parfumnya dipakai atau mau ke pasar, suaminya jengkel apa enggak? Dek, kamu yang beli parfum itu dari siapa uangnya? Dari sampeyan mas, ya.
Terus pakaian kamu itu dari siapa? Dari jenengan, Mas. Tetapi kenapa, Dek? Kalau dengan saya kamu itu kok gini badan. Kira-kira jengkel apa enggak suaminya? Jengkel. Sampai ada kata teman saya itu Ustadz seneng kalau dari bowo itu langsung nyium istri saya. Kenapa? Kalau enggak bowo enggak pernah dandan. Padahal yang membelikan bedak itu sama dengan Allah. Allah itu sasarannya hati kita. Allah yang memberi rezeki kita, yang memberi pakaian kita. Kemudian kita biarkan tidak pernah diopeni hati ini. Dibiarkan begitu kotor, ya. Salah apa enggak kepada Allah? Salah. Imma anta as-summa la tasma. Kamu itu memang dungu ta. Kamu itu tuli ta. Enggak mendengar katanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka di antara ya doa setelah sholat itu di kitab I'anatul Talibin, doa yang dianjurkan setelah sholat di antaranya adalah Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan ya Allah sarirati dalam saya, hati saya, pikiran saya khairan min alaniyati, lebih bagus dari fisik saya, lebih bagus dari casing saya. Jadikan ya Allah dalam saya ini lebih bagus daripada luar saya. Waj'al alaniyati sholihah. Jadikan ya Allah luar saya ini bagus. Jadi minta kepada Allah luar kita ini, fisik kita ini bagus, ya. Cara bicara kita bagus, tetapi ya Allah jadikan dalam saya lebih bagus dari itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dalam sholat baru dikatakan khusyuk itu ada dua komponen. Pertama sukunul jawari, yang kedua itminanul qalbi. Sukunul jawari itu anteng badannya ketika sholat, ya, anteng tidak bergurau. Dan itminanul qalbi, hatinya itu khusyuk. Jadi kalau ada orang misalnya ya jalan sholatnya begini, kamu kok begitu kalau iya tapi hati saya khusyuk, tidak bisa, ya. Luar dalam itu harus kompak. Maka minta kepada Allah mudah-mudahan dalam kita, batin kita, software kita itu lebih baik daripada luar kita, daripada hardware kita. Dan minta juga kepada Allah agar luar kita ini diperbaiki oleh Allah. Okay? Ini saya diberi jatah 20 menit sudah habis, ya. Ya, ini untuk selanjutnya ayyuhal walad, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan mendatang. Ma'abudilakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.